Selamat pagi pemirsa. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE serta KUHP secara tegas menyatakan bahwa tindakan perjudian merupakan tindakan yang dilarang, namun nyatanya judi online tetap digandrungi oleh banyak orang. Tidak tanggung-tanggung, nilai transaksi judi online di Indonesia pun sangat fantastis, mencapai 327 triliun rupiah sepanjang tahun lalu dengan jumlah rakyat yang terjerat mencapai 2,7 juta orang. Bahkan di 3 bulan awal tahun ini tidak kalah mencengangkan, yakni mencapai 100 triliun rupiah. Aturan sudah ada, aparatur penegak dan juga penindak aturan juga sudah ada. Bahkan pemerintah dalam rapat kabinet telah sepakat membentuk gugus tugas pemberantasan judi online. Negara ini perlu untuk menyatakan perang yang serius yang menempatkan judi online sebagai musuh bersama untuk diberantas hingga ke akar-akarnya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 25 Mei 2024 dengan tema Perang Besar Melawan Judi Online bersama saya Yohana Margareta. Dan Anda juga bisa berpartisipasi pemirsa dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Sekali lagi 021 583 9900. Dan tentu saja saya tidak sendiri, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Yohana. Bagaimana? Sehat, semangat pagi ini? Sehat, semangat. Baik, Mbak, ini perbincangan akan sangat menarik ya tentang judi online yang masih merajalela sampai titik ini dan apa masalahnya kita akan bahas. Namun sebelum kita akan bahas topik kita pada pagi hari ini, kita mau update dulu Mbak, headline dari Media Indonesia yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, ini terkait dengan baru-baru ini Ibu Megawati yang lempar kode keras oposisi yang kemarin dinyatakan beliau ya, bahwa Ibu Mega menyatakan terjadi anomali demokrasi. Ini apa yang menjadi sorotan dari MI? Yang menjadi sorotan tentunya kan sikap dari partai pemenang pemilu ya. Ini sungguh ditunggu untuk melihat bagaimana kira-kira akan diformulasikan terutama di pemerintahan yang akan datang begitu. Nah, ketika kemudian Rakernas kelima PDIP digelar, kita sudah mendengar pernyataan yang cukup keras dari Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri yang menyampaikan pidatonya. Beberapa di antaranya kritikan terkeras adalah menganggap pemilu 2024 mengandung kecurangan TSM dan kemudian juga menggarisbawahi pentingnya check and balances dalam pemerintahan ke depan. Itu adalah dua mungkin statement utama yang menunjukkan kalau dari pengamat mengatakan bahwa ini adalah kode keras gitu ya, bahwa ke depan PDIP akan bergerak menjadi oposisi begitu. Tapi masih harus ditunggu karena memang belum ada pernyataan secara resmi. Kemudian juga dari Pak Ganjar kemarin juga sempat mengatakan bahwa baru akan diformulasikan di akhir Rakernas gitu untuk sikap resmi dari PDIP. Tapi kalau melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mega, sepertinya itu memang kode keras bahwa PDIP akan menempatkan partainya menjadi oposisi karena lagi-lagi menggarisbawahi pentingnya check and balances dalam pemerintahan ke depan begitu ya. Tapi kita harus tentu tunggu nanti akan seperti apa. Tapi menarik dikatakan bahwa telah terjadi anomali ya, anomali yang artinya demokrasi itu seperti apa Mbak? Ya, demokrasi di Indonesia yang dikatakan dikatakan melenceng begitu dari jalurnya ya, termasuk mungkin juga yang disoroti adalah soal pemilu kemarin begitu ya, dalam penyelenggaraannya itu diwarnai kecurangan. Itu juga yang kemudian dikatakan menjadi salah satu alasan mengapa kemudian hasil dari pemilu 2024 belum sesuai dengan harapan walaupun PDIP adalah partai pemenang pemilu begitu ya. Nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangan berikutnya. Ya, kode keras artinya sebenarnya masih ada kemungkinan ya bisa saja melenceng sikapnya. Kita tunggu habis Rakernas ya. Iya. Baik, yang kedua adalah kita akan bahas ini terkait dengan Menkominfo yang ancam tutup Telegram. Ini terkait dengan situs judi online yang masih merebak. Salah satunya ini Telegram yang dinyatakan Menkominfo ini masih membandel, tidak sesuai aturan. Perbakannya seperti apa nih? Iya, ini adalah upaya terbaru begitu yang kita dengar ya, bahwa akan dikenai denda, bahwa akan dicabut izinnya begitu, dan juga ini adalah tren terbaru gitu bahwa pelaku judi online ini sudah masuk ke aplikasi media sosial ya, atau dikatakan aplikasi layanan berpesanan begitu ya. Salah satu yang dikatakan membandel itu adalah Telegram gitu, karena memang sekarang ini dalam upaya pemerintahan untuk memberantas
pemerintah maksud saya untuk memberantas judi online. Salah satunya sudah mulai juga melibatkan dari para penyelenggara aplikasi ini juga untuk menekan konten judi online, bahkan menghapus begitu. Dan dalam konferensi pers yang kita juga sudah dengarkan bersama-sama juga disebut gitu ya penyelenggara ini, dan diminta untuk lebih serius lagi, kalau tidak ya akan dikenai denda, dan dendanya juga tidak main-main, 500 juta per konten, bahkan kemudian juga bisa dicabut izinnya begitu ya. Mudah-mudahan didengarkan. Karena kan akses ini yang harus diputus. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut karena ini juga terkait dengan tema editorial. Baik, membandel berarti mungkin bisa saja ya Mbak Kania, ini kurang sanksinya kurang ada efek jerah, bisa jadi ini perlu dinaikkan kah? Ini kan baru ancaman begitu, ya. Baru ancaman. Apakah akan dilaksanakan atau tidak ya kita lihat. Tapi dari dulu mengancam terus ya. Baik, kemudian yang ketiga ini headline-nya juga menarik. Dinamika KPK. Gufron incar posisi pemimpin KPK, Wakil Ketua KPK maksud kami, Nurul Gufron dinilai berupaya menghalangi Dewan Pengawas KPK dalam memutuskan sanksi etik terhadap dirinya, dan dinilai ini sebagai jalan untuk memuluskan dia menjadi pimpinan KPK periode selanjutnya. Iya, karena kan seharusnya kan Dewas KPK itu kan menjadwalkan vonis etik terhadap Nurul Gufron Selasa kemarin. Lalu kemudian agenda tersebut terbentur oleh putusan PT UN, ada permintaan putusan sela dan memerintahkan Dewas KPK untuk menghentikan proses persidangan terhadap Gufron. Padahal kan tinggal fase vonis, sebenarnya tinggal mendengarkan pembacaan vonis, tapi kemudian ada putusan sela dari PT UN, jadi kemudian Dewas KPK sepertinya mengikuti gitu ya permintaan dari PT UN tersebut dan belum bisa membacakan vonis dari persidangan. Ini yang kemudian dinilai oleh para pengamat adalah upaya untuk mengintervensi, atau kemudian kita lihat bagaimana dikaitkan juga dengan sebenarnya vonis etik ini juga nanti akan bisa mempengaruhi apapun gitu ya, nanti vonisnya itu bisa mempengaruhi upaya dari Nurul Gufron untuk mengincar posisi pimpinan KPK begitu ya. Ini bisa saja nanti akan mengganggu gitu ya upaya untuk menduduki posisi kepemimpinan di KPK gitu. Kalau misalnya memang vonis etiknya ternyata bersalah begitu ya. Tapi dikatakan bahwa ini adalah upaya intervensi. Tapi apapun itu ya Mbak Kania, ketika ada pimpinan suatu institusi atau lembaga, dia sudah masuk ke ranah kasus yang terkait dengan pelanggaran etik, terbukti ataupun tidak, itu sebenarnya secara etika pun itu juga ada kepantasan tidak sih untuk tetap melenggang masuk atau maju menuju ke mungkin level pimpinan-pimpinan yang lebih tinggi begitu? Ya itu dia ya, karena dikatakan kalau kita mengutip dari headline sebelumnya memang sekarang sedang anomali begitu. Jadi betul, apapun anomali etika bisa dibilang begitu ya. Iya, jadi apapun putusannya begitu kita lihat apakah itu pantas atau wajar atau apapun itu begitu ya. Tapi nampaknya nilai-nilai seperti itu ya memang sudah agak kurang begitu ya saat ini ya. Kita lihat saja begitu nanti akan seperti apa. Dan oleh karena itu media Indonesia sangat benar-benar concern ya dengan isu-isu seperti ini, karena anomali etika, anomali demokrasi ini menjadi PR bersama bagi kita semuanya Mbak Kania. Baik, dan tentu saja masih ada satu perbincangan lagi yang menjadi tema besar dalam editorial media Indonesia kali ini terkait dengan perang besar melawan judi online. Dan sebelum kita bahas, kita akan saksikan terlebih dahulu pemirsa informasi yang satu ini. Perang besar melawan judi online. Meskipun telah dilarang oleh hukum formal Indonesia, judi online tetap digandrungi oleh banyak orang. Tidak tanggung-tanggung, nilai transaksi judi online di Indonesia pun sangat fantastis. Perputaran uang dari kegiatan ilegal ini di Indonesia yang mencapai 327 triliun rupiah sepanjang tahun lalu dengan jumlah rakyat yang terjerat mencapai 2,7 juta orang. Sedangkan nilai transaksi judi online di 3 bulan awal tahun ini tidak kalah mencengangkan, yakni mencapai 100 triliun rupiah. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE serta KUHP secara tegas menyatakan bahwa tindakan perjudian merupakan tindakan yang dilarang. Hukum pidana tersebut mencakup pelaku judi, mengadakan judi, mendukung perjudian, juga menjadikan judi sebagai mata pencaharian sehingga tidak ada ruang sama sekali kepada masyarakat untuk berjudi, termasuk judi online.
Aturan sudah ada, aparatur penegak dan penindak aturan juga sudah ada. Tapi deretan aturan pidana yang menjerat pelaku judi online itu ternyata belum efektif, bahkan majal untuk menjadi alat penindak. Faktor utamanya kebutuhan masyarakat yang berpadu dengan akses yang sangat mudah didapatkan. Kondisi masyarakat yang terjepit secara ekonomi sehingga mengambil langkah tidak logis dan instan untuk menghasilkan uang banyak ditemui. Kedua, akses judi online yang sangat mudah didapatkan melalui ponsel maupun perangkat digital lainnya juga faktor penting mengapa judi online tak kunjung bisa dihentikan. Bahkan, beragam situs judi online sangat mudah berkamuflase untuk menutupi kedoknya, termasuk akses melalui layanan perpesanan seperti Telegram, kerap jadi sarang praktik ilegal ini. Ketika dua faktor tersebut tidak bisa diberantas bersamaan dan secara simultan, maka bisa dipastikan praktik ilegal judi online bakal terus menjamur. Tidak ada gunanya memblokir akses dan men-take down situs judi jika persoalan di hulu, yakni kebutuhan ekonomi masyarakat, tidak dibenahi. Meskipun jutaan konten judi online diberantas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, situs judi online baru bermunculan lagi dengan wajah berbeda. Judi online bak mati satu, tumbuh 1000, selalu bermunculan di internet meski upaya pemberantasan terus berjalan. Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses 1,9 juta konten bermuatan judi online dalam setahun terakhir. Selain itu, Kemenkominfo juga telah mengajukan penutupan 555 akun e-wallet yang terkait dengan judi online kepada Bank Indonesia selama periode 5 Oktober hingga 22 Mei 2024. Lalu, pengajuan pemblokiran lebih dari 5.300 rekening bank terkait dengan judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak September tahun lalu hingga 22 Mei 2024. Namun, tanpa mengatasi persoalan utama, Kominfo hanya akan disibukkan untuk mengulangi penertiban-penertiban serupa tanpa bisa benar-benar membabat habis ekosistem judi online. Apalagi keberadaan server judi dalam jaringan yang tidak di Indonesia pasti akan menyulitkan. Tidak mungkin otoritas di Indonesia menutup situs judi yang dilindungi negaranya masing-masing. Untuk itulah, negara ini perlu untuk menyatakan perang terhadap praktik judi online. Perang yang serius yang menempatkan judi online sebagai musuh bersama untuk diberantas hingga ke akar-akarnya. Rencana untuk pembentukan gugus tugas pemberantasan judi online yang telah disepakati dalam rapat kabinet mestinya segera dijalankan. Tugasnya tentu bukan hanya dari aspek teknologi, juga harus dari sisi sosial dan ekonomi untuk mengkondisikan ekosistem judi online tidak mampu menjerat masyarakat. Yang tidak kalah penting, gugus tugas itu tidak boleh sekadar pemadam kebakaran yang bersifat sementara. Dia harus mampu menghilangkan judi online hingga ke akar-akarnya. Jadi, bukan lembaga suam-suam kuku yang hangat sebentar lalu ambyar. Ya, informasi tadi menjadi mungkin refleksi dari isi hati masyarakat dan kita saat ini ya, apa yang tadi ditulis media Indonesia, adanya Satgas semoga tidak hanya menjadi sifatnya suam-suam kuku begitu Mbak Kania. Sejauh mana kita bisa optimis dengan Satgas yang akan dibentuk? Ya harus optimis ya. Tidak yang ada penting pilihan lain, tidak ada jalan lain begitu ya. Artinya kalau kita melihat kan judi online ini kan masalah besar, jelas-jelas dilarang gitu, dan kalau kita melihat dampak rentetannya kan luar biasa ya. Kita belum bicara soal nilai transaksinya yang terus bertambah dari tahun ke tahun, tapi ada juga permasalahan sosialnya yang ditimbulkan begitu. Jadi memang kalaupun nanti Satgas akan dibentuk, yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya supaya judi online ini bisa diatasi sampai dengan ke akar masalahnya gitu. Salah satu yang kemudian disebut dalam editorial itu adalah bahwa sebenarnya di tengah masyarakat itu juga karena ada kebutuhan gitu ya. Jadi mereka mencari jalan pintas, misalnya karena terjepit secara ekonomi dan lain sebagainya begitu ya. Itu yang kemudian memang harus dicarikan juga seperti apa solusinya. Mungkin salah satu yang sekarang ini dinilai kurang adalah soal sosialisasi dari dampak judi online ini begitu ya. Kalau
kita melihat kan dari datanya sendiri ini kan masih simpang siur siapa sih sebenarnya begitu ya pelaku judi online ini. Dikatakan kan dari PPATK sempat mengeluarkan OJK atau PPATK yang mengeluarkan data bahwa penggunanya ini rata-rata di bawah 17 tahun malah begitu ya seperti itu. Tapi itu yang harus kemudian kita lihat kembali begitu ya. Paling tidak sosialisasi itu juga harus mulai digencarkan karena ya itu karena ujung-ujungnya bisa menimbulkan permasalahan sosial yang begitu besar. Tidak kurang kita melihat bagaimana misalnya dari data yang sudah dikeluarkan ada paling tidak 4 gitu korban pelaku judol yang kemudian memutuskan untuk bunuh diri karena terlilit utang dan lain sebagainya. Belum lagi juga bisa menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi kalau melihat dari transaksinya yang semakin tahun semakin membesar, ini nampaknya memang harus diupayakan cara-cara terobosan begitu. Apakah Satgas menjadi terobosannya ya kita harus tunggu gitu. Tapi memang mereka harus bekerja secara profesional, secara transparan. Apalagi kemudian disinyalir bahwa kenapa selama ini pemberantasan itu agak sulit untuk dilakukan karena adanya backing dari aparat gitu ya. Karena kan yang paling penting adalah penegakan hukumnya begitu. Karena aturannya sudah jelas, aksesnya juga sekarang sudah mulai dipersulit begitu dengan upaya yang dilakukan oleh Menkominfo dengan memutus situs, kemudian juga akan mencabut izin, kemudian juga akan memberikan denda dan lain sebagainya. Apakah itu cukup? Ya memang mungkin perlu lintas koordinasi karena lagi-lagi ada aspek teknologinya juga, ada aspek ekonominya juga. Nah, diharapkan dengan adanya Satgas yang terdiri dari lintas kelembagaan begitu yang bisa membuat nanti penegakan hukumnya ini bisa menjadi lebih moncar lagi begitu. Apalagi nanti dalam Satgas ini ada dari kepolisian, dari kejaksaan, PPATK juga akan membantu dan kalau tidak salah akan diketuai oleh Menko Polhukam. Ya kita berharap itu bisa lebih efektif untuk sekarang. Dan ironisnya Mbak Kania, kalau tadi disampaikan Mbak Kania adalah bahwa pengguna judi online ini data terkini adalah di bawah 17 tahun. Tapi kasus terbaru ini ternyata juga tidak melibatkan anak-anak usia sekolah atau remaja saja. Bahkan ini ada personil TNI yang bunuh diri karena terjerat hutang judi online, bahkan nilainya fantastis 800 jutaan seperti itu. Artinya sebenarnya kan ini juga tidak lagi masuk ke ranah ekonomi pendidikan, tapi memang ini ada suatu perilaku juga yang tadi Mbak Kania bilang sosial begitu. Ada kebutuhan-kebutuhan mungkin. Karena katanya kan judi itu kan candu. Judi itu kan candu katanya gitu. Walaupun dia merugi, walaupun dia sudah pernah kehilangan uang, tapi karena candu ya pasti dia akan coba lagi gitu. Kasus lainnya ada di Sidoarjo juga, umurnya juga sudah di atas 17 tahun, umurnya sekitar 33 tahun, dia mencuri emas, kemudian dia menjual emasnya dan kemudian hasil dari penjualan emasnya itu dia pakai untuk judi online. Dan ketika ditangkap polisi dalam posisi sedang berjudi dan kemudian juga penjualan dari emas yang dia curi itu juga sudah hilang begitu ya, 40 juta. Jadi sebenarnya nilainya kan bervariasi ya gitu kan, tergantung juga dari status sosial dari penggunanya begitu. Tapi kalau kemudian kita tadi sempat mendengar juga di awal ya di headline ada dari salah satu pengamat yang mengatakan bahwa ini kan sebenarnya uangnya kecil-kecil. Karena top up itu bisa serendah 10.000 ya kan, 50.000, 100.000 itu sudah bisa main begitu. Nah ini yang kemudian harus ditelusuri lebih lanjut dan dipastikan juga bahwa judi online ini tidak hanya masalah judinya, tapi juga bahwa akan membawa rentetan permasalahan sosial termasuk juga aksi kriminal, bunuh diri. Jadi kesehatan mental dari masyarakat ini kan juga merugikan begitu dampaknya. Nah itu yang kemudian harus kita cari sama-sama jawabannya seperti apa. Yang penting ke depan ini dibutuhkan terobosan dan kalau memang Satgas ini adalah terobosannya ya kita berharap tentunya judi online ini bisa diberantas sampai dengan ke akar masalahnya. Betul, dan sejauh mana dan sebesar apa ini kesiapan dari amunisi perang pemerintah untuk memberantas judi online, kita akan bahas selengkapnya seusai jeda pemirsa. Dan kami juga ingatkan untuk Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi bersama kami terkait tema yang kami bahas dalam editorial melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100 dan editorial akan segera kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kembali dalam editorial Media Indonesia bersama Kania Sutinawinata. Mbak Kania, kita lanjutkan sedikit ya. Kembali pada perang besar melawan judi online ini. Salah satu yang ditetapkan dan sudah ditelurkan adalah dengan banyak aturan baru, bahkan Satgas itu sendiri. Ya di saat yang sama,
prakteknya semakin banyak aturan ternyata semakin meningkat juga jumlah transaksi atau para pemain judi online ini. Iya, iya. Ya karena modusnya juga berevolusi, katanya seperti itu. Modusnya juga bertransformasi, berkamuflase. Kalau kita melihat datanya lagi-lagi ya, data penelusuran dan data yang juga sudah diungkapkan oleh lembaga pemerintahan mengatakan bahwa ya modus-modusnya juga semakin canggih. Jadi tidak bisa dikatakan juga bahwa upaya yang sudah dilakukan itu kurang begitu ya, karena kalau misalnya dari data yang disampaikan oleh Menkominfo misalnya sepanjang Juli 2023 sampai dengan 2024 itu sudah 1,9 juta konten judi daring dihapus. Jadi hampir 2 juta konten hanya dalam 1 tahun terakhir. Kemudian juga sudah ada pemblokiran. Ini yang kemudian tidak saya sebutkan tadi, soal pemblokiran rekening-rekening yang terkait dengan judi begitu. Ada kurang lebih 5 ribuan begitu yang sudah dilakukan oleh OJK. Banyak begitu ya yang sebenarnya sudah dilakukan. Kemudian juga misalnya ada beberapa situs pencarian seperti Google dan Meta yang juga sudah sering disebut gitu. Itu juga mengatakan bahwa ada perubahan kata kunci, keyword dan lain sebagainya. Jadi upaya-upaya dari sisi teknologinya ini sudah dilakukan sebenarnya. Kemudian juga dari polisi kemarin juga mengatakan bahwa dalam penegakannya atau dalam penindakannya sepanjang tahun 2023 institusinya sudah menindak 1.196 kasus judi online, kemudian juga ada 792 kasus serupa pada 4 bulan pertama di tahun 2024. Jadi sebenarnya upayanya ini sudah Masif ya? Sudah masif begitu ya, tapi memang belum efektif ya karena ya mungkin dari penyelenggara judi online ini juga jadi jauh lebih pintar begitu ya. Modusnya itu selalu bisa menyiasati begitu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita. Jadi memang ini kan berkejaran dengan waktu begitu ya. Tapi paling tidak bisa diupayakan dengan Satgas ini koordinasinya bisa lebih efektif lagi gitu antar lembaga-lembaga yang memang punya kewenangan gitu untuk memberantas judi online ini, termasuk dalam segi penegakan hukumnya. Paling tidak itu yang harus kita apresiasi bersama-sama dulu. Tapi ke depannya banyak juga yang menyaksikan gitu. Karena lagi-lagi gitu ada disinyalir misalnya soal backingan aparat gitu dan kemudian belum lagi ya soal candu ini begitu ya, dari masyarakatnya sendiri punya kebutuhan gitu. Punya kebutuhan, mereka membutuhkan uang karena mereka secara ekonomi juga perlu dibantu dan mereka mencari jalan pintas untuk menghasilkan uang, salah satunya dengan judi online yang sekarang aksesnya itu ada di mana-mana, bisa di lewat gawai, lewat macam-macam begitu. Bahkan katanya situs-situs pemerintahan pun tuh juga dipakai gitu untuk situs judi online. Sudah masuk ke Telegram dan lain sebagainya begitu ya. Jadi memang ini perlu upaya luar biasa begitu untuk memberantas sampai dengan ke akar-akarnya. Nah, bicara soal pihak berwenang dan juga pemerintah, kita juga sudah langsung tersambung ini untuk membahas lebih lanjut tema editorial kita kali ini. Kita terhubung melalui sambungan telepon Mbak Kania dengan Sekretaris Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Bapak Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi Yohana, selamat pagi Kania. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama editorial pagi ini. Bang Usman, kapan rencana gugus tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online ini akan dijalankan? Ya, saya kira secepatnya ya. Secepatnya ini sedang melihat kementerian dan lembaga mana yang akan terlibat, akan diperluas lagi begitu supaya strategi pemberantasan judi online yang komprehensif, terintegrasi, holistik itu bisa kita laksanakan gitu. Memang sudah disebut-sebut ada lembaga-lembaga atau kementerian yang terlibat, misalnya Kominfo, Polri, Kemenko Polhukam, ada PPATK, OJK. Mungkin perlu kita libatkan juga, bukan mungkin ya, saya kira harus itu Bank Indonesia, karena ini terkait dengan e-wallet. E-wallet itu kan wilayahnya Bank Indonesia begitu. OJK rekeningnya ya begitu. Nah ini mungkin Kementerian Luar Negeri, karena kalau kita identifikasi transaksinya itu kan ujungnya itu rekeningnya ada di luar negeri, kemudian servernya juga ada di luar negeri, artinya bandar besarnya itu ada di sana. Kalau kita identifikasi itu ada di Filipina, ada di Kamboja, ada di Vietnam, negara-negara ASEAN yang melegalkan judi ya. Kalau di ASEAN ini kan hanya Indonesia dan Brunei yang melegalkan, mengilegalkan judi begitu. Ya, Bang Usman, kenapa sebenarnya judi online ini sulit diberantas? Padahal aturan-aturannya kan sudah banyak begitu ya? Ya, ini juga yang akan menjadi pembahasan Satgas. Kita cari akar persoalannya
Ya, tetapi sekali lagi kita akan bekerja secara komprehensif, holistik, dan terintegrasi. Jadi kalau dilihat struktur sementaranya itu kan ada ketuanya, Pak Menko Polhukam, kemudian ada koordinator penindakan, Kapolri, kemudian ada koordinator pencegahan Menkominfo. Dari situ kita bisa baca bahwa pemberantasannya juga itu akan melibatkan pencegahan. Jadi kalau kita lihat tadi sudah disinggung oleh Kania misalnya, ini kan mekanisme supply and demand ya. Jadi supply-nya kita putus, polisi menangkap pelaku begitu, kemudian Kominfo memblokir situsnya, kontennya, kemudian OJK memblokir rekeningnya. Ini kan sebetulnya memutus supply. Nah, tetapi yang seringkali kita lupakan bagaimana memutus demand. Ya, tadi Kania sudah sampaikan, misalnya mereka ini kan karena kebutuhan. Ada yang kebutuhan, ada karena hobi begitu ya. Nah, ini demand ini harus kita putus. Harus kita putus antara lain dengan misalnya edukasi. Ya, Kominfo punya program Gerakan Nasional Literasi Digital. Nanti kita akan, bukan nanti ya, tapi sudah kita lakukan. Ya, ada pilar digital safety, itu akan kita sampaikan bahwa ada aturan-aturan hukum yang melarang judi online, KUHP, ada undang-undang ITE. Nah, ini sisi pencegahan ini sebetulnya bagus sekali kalau ada partisipasi masyarakat. Ya, misalnya tokoh masyarakat, guru, alim ulama, dan lain-lain ya, untuk mengedukasi termasuk orang tua. Untuk mengedukasi, mengawasi anaknya, umatnya, warga sekitarnya ya, untuk tidak terlibat judi dengan menyampaikan dampak-dampak negatifnya. Itu saya kira akan bagus sekali. Maka judi itu mestinya peperangannya adalah apa ya, perang semesta lah kira-kira begitu, karena kondisinya sudah darurat yang harus melibatkan seluruh komponen, tentu pemerintah sebagai lokomotifnya begitu. Nah, Bang Usman, Anda menyampaikan bahwa ini sudah darurat. Sedarurat apa dan berapa banyak jumlah pelakunya memang? Iya, jadi begini ya, kita harus bedakan antara pelaku dengan korban. Nah, kita menganggap masyarakat yang bermain judi itu sebagai korban. Ya, tidak boleh kita perlakukan sebagai pelaku. Yang pelaku itu bandarnya itu, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau dari sisi korbannya, ya datanya ini memang masih terus bergerak ya. Itu sekurang-kurangnya 32 juta orang sudah terlibat dalam permainan judi. Dalam arti korbannya begitu ya. Anggaran yang sudah digunakan, uang yang berputar di arena judi itu tahun 2023 327 triliun. Ya, 327 triliun. Itu separuh dari anggaran pendidikan kita yang 600 triliun sekian ya, 20% begitu. Nah, jadi ini daruratnya dilihat dari sisi itu, apalagi korbannya yang 32 juta itu sebagian besar adalah masyarakat menengah bawah. Kenapa? Karena memang transaksinya ini kan kecil. Kalau orang-orang kaya ini biasanya mainnya judi offline begitu ya, di Las Vegas, di Genting Highland, di Macau begitu. Nah, ini ekonomi crowd ekonomi ya. Jadi ekonomi yang kecil-kecil ya, Rp1.000 pasangnya begitu, dan melalui e-wallet. Karena itu ya penting sekali untuk melibatkan Bank Indonesia begitu, selain OJK. Nah, itu saya kira ukuran daruratnya ada di situ. Ya. Bang Usman, ini Kominfo kan juga bagian dari pencegahan begitu ya, perannya seperti itu. Tantangan dalam konteks mencegah ini seperti apa untuk memberantas judi online? Yang paling sulit atau yang paling besar dihadapi? Iya, tadi itu ada demand. Ya, ada demand. Jadi begini kan, kenapa begitu kita blokir 1,9 juta loh dalam kurun waktu 1 tahun. Kita blokir, muncul lagi dia dengan domain baru. Muncul lagi dengan keyword baru. Karena ada demand, ada kebutuhan. Ya, ada kebutuhan, baik kebutuhannya sifatnya ekonomi maupun psikologi, tadi yang kecanduan itu ya begitu, atau ekonomi karena ingin mendapatkan uang secara cepat. Nah, saya kira tantangannya adalah ya kebutuhan masyarakat yang besar ya, sehingga dia muncul lagi. Logika simpelnya begini, kalau dia ada di media online begitu, di dunia digital, konten ataupun situs judi online, kalau tidak ada yang
memakai begitu kan, yang tidak, kalau tidak ada yang bermain maka kan dia akan tutup dengan sendirinya, nggak laku begitu dia. Kira-kira sih seperti itu. Jadi tantangannya memang ketelanjuran masyarakat yang barangkali sudah kecanduan, yang sudah terbentuk kultur instan. Media digital ini kan, atau dunia digital ini kan membentuk kultur instan. Orang jadi malas bekerja keras, tinggal rebahan begitu, dia main judi online, kemudian dia berharap menang. Ya, ini kultur digital itu kultur instan, apalagi dengan judi yang membuat orang kecanduan. Tidak ada judi aja orang kecanduan, kecanduan game, kecanduan pesan makanan online, misalnya seperti dan lain-lain. Termasuk apalagi judi yang mengiming-imingi uang, kemenangan, dan lain-lain begitu. Nah, baik, memang kalau dilihat dari dasar-dasar akar persoalannya bisa saja kompleks ya, Bang Usman, ada aspek sosial, kebutuhan, ekonomi, dan segala macam. Tapi Kominfo kan memiliki otoritas yang sangat kuat sebenarnya untuk kemudian mencegah dari aspek teknologi, jaringan internet, dan segala sesuatunya. Walaupun ada kebutuhan, tapi kalau tidak disediakan fasilitasnya, tentu saja bukankah itu sebenarnya juga bisa mencegah juga? Apakah memang belum maksimal sampai saat ini? Betul sekali. Jadi ya itu tadi, kita akan mengambil langkah seperti disampaikan Menkominfo, memutus ya atau mencabut ya ISP-nya. Ya itu salah satu yang terobosan yang akan kita lakukan, dan ada denda juga. Ya ada denda, itu kalau denda sudah ada PP-nya juga ya. Jadi ini mau kita terapkan. Yang penting masyarakat juga mendukung. Ya, masyarakat mendukung. Sebab dalam banyak kasus misalnya ketika kita memblokir satu situs, satu aplikasi, itu justru kita yang diserang. Ya, contoh ketika kita memblokir PayPal. Ya, PayPal itu kita blokir karena dia melanggar aturan. Memang aturannya administratif ya, tidak registrasi, tapi kita dipersoalkan oleh publik begitu. Ketika kita memblokir Steam misalnya. Ya, Steam itu aplikasi game. Itu kita malah dipersoalkan oleh masyarakat. Nah, karena itu dukungan masyarakat penting. Nah, kalau kita misalnya, maaf ya, ada aplikasi yang populer begitu, tapi kemudian dia menyalurkan judi online, ya kalau kita blokir, masyarakat mestinya mendukung begitu. Ya, karena tingkat ketergantungan masyarakat yang sudah sangat besar, karena kan bisa saja aplikasi itu tidak dipakai untuk judi semata ya, ada kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan lainnya, penggunaan dalam bentuk lain, misalnya jualan online begitu. Ya, tetapi kalau kita ambil tindakan tegas itu, ya tolong masyarakat mendukung juga, jangan kemudian protes begitu kalau ada aplikasi ISP yang kita blokir misalnya. Baik. Bang Usman, terima kasih. Yang pasti kita sangat mengharapkan pembentukan dan juga pelaksanaan Satgas ini benar-benar bisa efektif, dan tentu saja kami dukung ya apapun yang menjadi program pemerintah untuk memberantas judi online. Terima kasih Bang Usman untuk waktunya bersama Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Dan pemirsa, kita masih akan lanjutkan pembahasan menarik terkait dengan pemberantasan judi online, namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi bersama Kania Sutisnawinata, kita akan terhubung melalui line telepon bersama para penelpon EMI pada pagi hari ini. Ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan. Pak
Yunus. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Kania Sutisna, izin memberikan pendapat. Pertama, kita Silakan. memang sepakat dengan judul hari ini, Perang Besar Melawan Judi Online. Saya dari Tanselor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Walaupun kami di pelosok, kami menyayangi warga bangsa Indonesia. Mohon maaf, Bapak Ibu Saudara, saudari terkasih saya yang hobi dengan judi online. Ini tidak menguntungkan kita karena sudah fakta hukum formal Indonesia sudah jelas-jelas melarang judi online. Tapi tetap saja banyak diminati orang. Apa untungnya? Padahal kalau kita lihat data tidak tanggung-tanggung nilai nominal transaksi judi online ini di Indonesia sangat-sangat fantastis, mencapai 327 triliun sepanjang tahun 2023 yang lalu. Itu artinya bahwa yang mengikuti, mohon izin, mohon maaf, dengan segala kerendahan hati saya harus katakan, kita rugi kalau kita ikut itu. Bisa melarat lah kita, ini bisa kacau lah kita. Ini adalah proxy war, jangan kita hanya tahu teori proxy war, tapi tidak sadar. Untuk itu kita sehati sepikir untuk melawan ini. Iya Pak. Jumlah rakyat kita pun, Ibu Kania, ada banyak yang terjerat, tertipu. Mohon izin kalau saya katakan tertipu. Itu ada kurang lebih 2.700.000 orang yang ikut dalam kegiatan itu. Bahkan Ya Pak Yunus. menurut data, Ya Pak Yunus, ya yang pasti Pak Yunus berkomitmen ya sebagai masyarakat mendukung pemberantasan judi online ini ya. oh sangat mendukung saya sayang dengan warga kita siapapun dia. Kita tidak membeda-bedakan suku, agama, Baik. warna kulit, rambut lurus atau keriting, asal domisili dimanapun kita ini NKRI. Kita cinta kita semua untuk bisa aman dari ini, mohon ditegakkan dengan baik. Iya, Pak. Siapapun dia, kita harus laksanakan. Saya dukung. Terima kasih. Siap. Tuhan Terima memberkati kasih sukses Pak Yunus, selalu. terima kasih. Terima kasih untuk semangatnya pagi ini dan kita akan ke penelpon kedua. Ada Bapak Zulkifli dari Medan, Sumatera Utara. Pak Zulkifli, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Kania, ibu-ibu semua, bapak-bapak. Ya, silakan Pak. Bagaimana Pak tanggapan Anda? Seperti apa? Apakah mungkin Anda punya pengalaman atau lingkungan sekitar Anda mungkin banyak yang menjadi pelaku mungkin? Lingkungan yang saya ketahui pelaku sudah banyak korban. Korban ya. Dan saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, apapun yang diangan-angankan dan diharapkan daripada keuntungan judi online, itu tidak akan bisa tercapai bagaimana kita melawan mesin yang sudah diprogram oleh bandar-bandar. Mereka bandar-bandar itu pengalaman lingkungan yang saya kenal, mereka bisa mengetahui dari sisi kemampuan pemain. Jika pemain itu dianggap oleh bandar punya aset besar, maka teman saya itu diberi kemenangan awal sampai 100 juta lebih. Setelah ini terlena, maka si pemain akan berangan-angan bisa mendapat kemenangan sampai 1 eman. Jangankan kemenangan yang 150 juta tadi, rumah, mobil, aset, bahkan utang online terjadi pada akhirnya. Yang mengakibatkan stres, perceraian keluarga, anak-anak terabaikan, ini sudah saya lihat sendiri. Baik Pak, Jadi, harapan Anda Bapak? Harapan saya nomor 1, marilah sadar kembali masyarakat kepada hati nurani. Dan ini saya tekankan tanggung jawab pemerintah. Jangan salahkan rakyat saja yang Baik. kecil-kecil, yang menengah ke bawah. Ini tanggung jawab pemerintah, terutama oknum-oknumnya
yang Ya. ada di dalam itu mengambil keuntungan. Baik, terima kasih Bapak Zulkifli untuk pesan dan juga harapannya semoga didengar ya oleh seluruh pihak-pihak terkait khususnya pemerintah. Dan kita akan ke penelpon ketiga, ada Ibu Ong Maihua dari Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Margareta, Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini biasanya kalau Ibu ini akan lebih tajam begitu ya kalau menanggapi judi online. Ibu langsung saja, singkat saja Bu, apa harapan Anda terkait dengan pemberantasan judi online? Aplikasi Telegram ini memang digandrungi menjadi candu. Tidak anak muda, tidak orang tua, tidak wanita. Anak sekarang malah anak-anak sekolah menggandrungi judi online ini. Mending seperti Malaysia, Mbak Margareta, ditampung di Highland. Mau judi, mau habis hartanya, masuk ke situ. Dulu, zaman Pak Ali Sadikin mantan gubernur, itu judi segala macam diletakkan di Highland, di Ancol. Silakan kalau mau berjudi di situ. Ini sekarang ini masyarakat merupakan candu, kebutuhan hidup. Sudah banyak Mbak Margareta, Mbak Kania, korbannya. Baik anak sekolah sampai bunuh diri, baik orang dewasa terlilit utang. Lebih-lebih sekarang ini anggota juga masuk. Ini adalah ada yang backingnya Mbak. Kenapa judi di Indonesia tumbuh subur? Padahal Kominfo sudah berantas sampai ke akar-akarnya, masih tetap aja dia tumbuh subur. Nah inilah bagaimana Kominfo untuk memberantas akar-akarnya, jangan bosan-bosan untuk menutup judi online. Iya, akses online ini. Baik, terima kasih. Semoga saja terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, terima kasih. Ini harapan kita semua Ibu Ong. Terima kasih para penelpon juga, sebelumnya ada Pak Zulkifli dan juga Pak Lunas Luat ya. Dan pemirsa, sebelum kita akan bahas bersama Kania Sutina Winata, kita akan jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia, kita lanjutkan bersama Mbak Kania. Mbak Kania, tadi ada perbincangan dengan Bang Usman Kansong ya dari Kominfo yang menyatakan bahwa Kominfo saat ini perannya pada aspek pencegahan dan mengharapkan begitu besar dukungan dari masyarakat untuk menjalankan program Satgas ini biar lebih efektif. Dan di saat yang sama tadi setelahnya kita juga konfirmasi ketiga masyarakat, harapannya sih mewakili seluruh masyarakat Indonesia, keresahannya begitu, yang juga mendukung, bahkan mereka cenderung resah begitu Mbak Kania dengan adanya judi online yang juga itu merugikan sebenarnya mungkin sanak keluarga atau lingkungan mereka. Menurut Anda gimana? Iya, kalau saya lihat sih dari apa yang disampaikan oleh para penelpon ya mereka bisa melihat langsung dampaknya gitu di lingkungan sekitar gitu, bahkan mengenal gitu korban begitu, yang katanya Bang Usman tadi kan sampai dengan 32 juta orang begitu, dan dikatakan korban bukan pelaku karena mereka itu adalah korban dari sistem lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau melihat dari apa yang disampaikan tadi memang dari para penelpon rata-rata melihat langsung dampaknya itu seperti apa. Bahkan yang paling memilukan adalah bagaimana anak-anak sekolah itu juga sekarang mulai ikut-ikutan begitu ya, karena memang aksesnya mudah. Yang paling utama kan itu, aksesnya mudah. Kadang-kadang mereka coba-coba gitu, terus jadi hobi, terus kemudian berkembang lagi jadi candu gitu, akhirnya jadi terlilit utang gitu kan. Itu kan ada fase-fasenya. Nah, kalau kemudian disampaikan oleh Pak Zulkifli mengatakan bahwa ini kan pengalaman pribadi dari temannya sendiri gitu ya, dia menyaksikan langsung bagaimana temannya ini yang tadi awal mulanya dikasih menang gitu, karena itu kan sudah terprogram ya judi online ini, diprogram sedemikian rupa, dikasih menang, kemudian terakhir malah akhirnya jadi terlilit utang, bahkan rumah, mobil, anak-anak semua menjadi korban begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus disadari juga gitu, jadi ada penyakit juga gitu yang sekarang ini sedang menjangkiti masyarakat, bahwa kemudian Bang Usman mengatakan dari Kominfo akan dibentuk Satgas, bahwa akan ada perang semesta, semuanya akan terlibat, Bank Indonesia juga minta terlibat gitu, karena lagi-lagi ini kan terkait dengan rekening-rekening, tidak hanya
rekening di bank, tapi di luar bank, e-wallet dan lain sebagainya itu juga mulai digunakan begitu ya untuk mendanai transaksi yang dikatakan tahun kemarin itu sampai dengan 300 triliun rupiah, dan sebenarnya catatannya itu sebenarnya 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022 itu hanya 100 triliun sekian gitu, yang itu juga angkanya sudah fantastis. Nah, di awal tahun ini 3 bulan pertama saja nilai transaksinya sudah 100 triliun, mau berapa gitu ya. Nah, ini kan sudah jadi penyakit begitu. Nah, maka kemudian memang harus lebih serius lagi gitu, bagaimana caranya membuat lebih efektif gitu strategi untuk memberantas judi online ini. Dan harusnya juga tadi ya, sistem untuk penanganan dari aspek teknologi senjatanya juga harus lebih canggih ya dibandingkan dengan para bandar-bandar itu sendiri ya. Oh iya, jelas. Menurut Anda apakah Indonesia ini sebenarnya punya niatnya memberantas besar, tapi memang sebenarnya dari sisi fasilitas dan sistemnya belum cukup mampu sebenarnya untuk melawan itu. Diimbangi dengan kemampuan, tapi paling tidak kan disadari kelemahannya ada di mana. Diidentifikasi dulu aja permasalahannya apa yang membuat kemudian kok dibunuh 1 tumbuh 1000 begitu yang dikatakan seperti itu, 1 situs ditutup kemudian ternyata bermunculan lebih banyak lagi begitu ya. Itu lagi-lagi aksesnya dipermudah, diimbangi dengan kebutuhan yang ada. Awal mulanya mungkin hobi, lagi pula untuk melakukan judi online itu kan sekarang semudah misalnya top up 10.000. Anak sekolah pun juga bisa melakukan, apalagi kalau aksesnya gampang begitu. Nah, itu yang kemudian 2 permasalahan utama sih sebenarnya yang kemudian harus dicarikan solusinya seperti apa. Dan soal kecanggihan teknologi lagi-lagi ya beda dengan apa yang dikatakan Ibu Ong kan, kenapa nggak mencontoh Malaysia misalnya ditaruh di satu tempat begitu semua boleh judi di sana, tapi di luar itu tidak boleh. Nah, sekarang masalahnya ini kan judinya judi online, judi secara daring, tersedia secara masif begitu, aksesnya ada di mana-mana, bahkan sudah masuk ke sosial media gitu. Makanya menjadi penting apa yang diupayakan oleh Kominfo juga untuk memberikan denda begitu misalnya terhadap penyedia aplikasi untuk kemudian mereka juga menekan gitu judi online ini. 500 juta rupiah per konten gitu ya. Mudah-mudahan kalau misalnya masih ada yang membandel gitu, walaupun nanti kita harus tahu juga penerapannya akan seperti apa begitu, karena Bang Usman mengatakan bahwa ya kita juga harus didukung dong gitu kan. Karena kalau misalnya kita bicara tadi dia mengambil contoh kasus misalnya salah satu wallet yang waktu itu juga sempat ditutup oleh pemerintah dan kemudian ternyata wallet itu juga digunakan untuk hal-hal yang lain, karena ya ini namanya juga ekosistem gitu. Jadi ekosistem ini juga harus diperhatikan bagaimana cara paling efektif begitu, jangan sampai juga mengganggu kepentingan masyarakat secara luas begitu ya. Karena lagi-lagi ya kita kan berada di era digital begitu. Di era digital ini bisa mendatangkan mudarat juga ya. Salah satunya yang sekarang sedang kita hadapi adalah judi online. Jangan lupa omsetnya itu bisa sampai dengan 300 triliun. Berarti kan ada banyak sekali yang mengambil keuntungan begitu ya dari praktek ini, termasuk juga yang dikatakan oknum-oknum yang kemudian bisa membuat pemberatasannya ini menjadi sedikit terkendala gitulah. Baik, yang pasti komitmen dan keseriusan yang tadi Mbak Kania sampaikan pada pemerintah itu memang harus benar-benar lebih lagi ditingkatkan dan juga terhadap masyarakat dan juga masyarakat. Jangan coba-coba, jangan gitu, ada dampaknya. Harus ada sosialisasi berarti ya lebih masif lagi, karena yang dipermainkan ini ada psikologi ya Mbak ya tepatnya ya, karena ini adalah terkait dengan candu. Baik Mbak Kania, terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group untuk ulasannya pagi ini yang sangat komprehensif. Terima kasih juga untuk para pemirsa, kita akan hadir dengan ulasan-ulasan lainnya untuk Anda yang pasti ini terkait dengan judi online, bak mati 1 tumbuh 1000. Selalu bermunculan meski upaya pemberantasan terus berjalan. Rencana pembentukan gugus tugas pemberantasan judi online mestinya segera dijalankan. Karena jika tidak mengatasi judi online hingga ke akar-akarnya, maka negara ini akan disibukkan untuk mengulang penertiban serupa tanpa bisa membabat habis ekosistem judi online. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Saya Yohana Margarita undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Metro TV